Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Shalom. Saat ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita akan berdoa, kita akan menyerahkan ibadah kita saat ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk perlindungan Tuhan yang begitu kuat dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dan saat ini kalau kami boleh ada dan boleh bersama-sama Tuhan beribadah walaupun secara online. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup hadir di setiap rumah-rumah. Engkau sanggup hadir di setiap manapun kami berada. Karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Untuk itu saat ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Tuhan dalam setiap rumah-rumah kami. Dalam setiap hati-hati kami. Dalam setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus. Pimpinlah setiap kami untuk boleh kami bersama-sama saat ini memuji, memuliakan Engkau. Menyembah Engkau. Duduk diam di dalam hadirat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Walau lewat
benteng hidup kami. Haleluya. Hanya kepadamu saja kami berharap. Hanya padamu saja Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu. Mari jemaat sama-sama katakan pujian ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes, haleluya, terima kasih. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, katakan ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Terima kasih Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi bersama-sama. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama-Mu kami mau bersorak-sorai pagi saat ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan perlindungan, maka kita akan merasa amin. Aman saudara, amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, bagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita benteng kehidupan, guru takut
tepuk tangan yuk. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita konten kehidupan, gunung batu keselamatan takkan tergoncangkan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 Haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Menarilah buat Tuhan. Katakan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak lagi, lebih lagi saudara. Amin. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Serukan bersama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya,
Kami mau bersorak karena kami merasakan perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, katakan bersama-sama, tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yes, sekali lagi bersama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Sungguh Engkau tak tergoyahkan oleh apapun juga. Sebab itu kami mau datang hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku,
Jemaat Tuhan katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi mari bersama-sama katakan haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang telah kami lewati, Engkau terus memelihara dan melindungi kami. Sampai pada saat ini kami bisa beribadah secara online. Itu merupakan anugerah-Mu bagi kami. Karena Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, dan Engkau memelihara kami semua. Sampai pada saat ini, Tuhan, kami mohon Engkau berfirman kepada kami. Setiap perkataan-Mu Engkau urapi Tuhan, lewat hamba-Mu untuk menyampaikan kepada kami semua. Biarlah semuanya itu menjadi berkat dalam hidup kami, sehingga kami tambah mengasihi Engkau, tambah melekat hati kami kepadamu, sehingga Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami yang hidup. Maka di dunia dan di surga Engkau telah menjamin kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Sekarang kami akan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita katakan bersama, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online untuk kali ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul melakukan firman Tuhan dengan sangat setia. Saudara-saudara, pesan ini adalah pesan perpisahan dari Yosua, pemimpin umat Israel pada saat itu, kepada ketiga suku daripada umat Israel yang tinggal di seberang sungai Yordan. Yaitu suku Ruben,
Gad dan setengah dari suku Manase yang sudah diberikan tempat atau tanah oleh hamba Tuhan Musa. Mereka ditugaskan untuk membantu saudara-saudara mereka, suku-suku yang lain, untuk menundukkan atau merebut daripada tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, pada akhir mereka membantu saudara-saudara mereka yang lain, setelah selesai, Yosua berpesan kepada mereka. Yosua 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 3. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang. Tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 4. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang terakhir yang kita baca, ayat 6. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dunia ini hampir semua orang ya berkeinginan mewariskan kekayaan, harta duniawi kepada keturunannya. Ya, keinginan itu baik jikalau memungkinkan. Ya. Namun ada hal yang lebih baik dan lebih penting daripada segala yang diwariskan harta duniawi ini kepada keturunannya, yaitu harta warisan iman dan kasih kepada Tuhan. Karena itu adalah harta yang menuju kepada kehidupan kekal. Tetapi karena kalau harta duniawi itu hanya sementara di dunia ini saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sering dilupakan oleh setiap orang. Mereka berjuang mencari harta duniawi. Ya, kebanyakan daripada mereka hanyalah memperhatikan hal-hal itu dan melupakan ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, sebenarnya yang sangat perlu mengalahkan mengalahkan yang tidak terlalu perlu, ya. Yang sangat penting harusnya mengalahkan yang penting. Ya, oleh sebab itu pada saat ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Cerita seorang anak muda, ya, kira-kira berumur 20 lebih tahun. Dia mengabdi kepada papahnya. Papahnya nyuruh dia untuk mencari ilmu yang dalam. Ya, dia sudah menamatkan S1, S2 ya dalam pendidikan, kemudian dia terus untuk mencari berbagai-bagai ilmu. Dikatakan
dia ikut kursus dan lain-lain ya untuk menambah pengetahuannya, dan orang tuanya masih tetap untuk menyuruh dia terus belajar. Sampai pada satu saat, saudara-saudara, anak muda ini jatuh sakit. Rupanya sakitnya adalah dikatakan di situ peradangan otak. Dalam peradangan otak itu, hari lepas hari, ya dia tergeletak di rumah sakit dan terus mengalami keadaan kritis. Satu saat sebelum dokter mengatakan mereka angkat tangan, anak muda itu berkata kepada orang tuanya, ya dikatakan, "Pak, selama ini saya sudah menuruti apa yang Papa kehendaki. Saya telah bersekolah dengan baik. Tetapi saat ini saya di dalam keadaan kritis." Lalu dia berkata, "Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan ketika saya bertemu dengan Tuhan. Karena Papa tidak pernah memberikan kepada saya harta rohani. Yang ditekankan hanya hal-hal jasmani." Saudara-saudara, akhirnya beberapa hari kemudian anak muda ini meninggal dunia. Nah, inilah cermin bagi orang-orang di dunia ini. Mereka berpikir mencari hal-hal jasmani, mencari hal-hal duniawi. Dan kita banyak dapat melihat orang-orang yang percaya sekalipun meninggalkan ibadah hanya karena hal-hal jasmani. Padahal kita melihat firman Tuhan, Yosua berkata kepada umat Israel yang ketiga suku itu, ya. Nah, dia katakan, ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sampai-sampai dia mengatakan, lakukan dengan sangat setia. Setia ditambah sangat lagi, saudara-saudara. Ya, sangat setia untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan setia. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tidak menyeleweng, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang dilakukan. Dikatakan tetap mengikuti perintahnya, ya, tidak melenceng atau tidak keluar daripada perintah Tuhan dalam hidup ini. Lalu dikatakan berpaut kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita lihat Yosua memberikan wejangan yang demikian. Sama dengan harta warisan yang diberikan oleh Yosua kepada ketiga suku itu. Ya. Nah, di situ kita melihat Yosua sudah punya pengalaman. Ya. Ketika dia melayani, ikut dengan Musa, dia tahu bagaimana kesetiaan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu dia katakan, carilah Tuhan. Sungguh-sungguh dengan sangat setia. Oleh sebab itulah saya katakan Yosua sudah pengalaman. Hanya Yosua dan Kaleb dari berapa banyak umat Israel yang 20 tahun ke atas ketika mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu merupakan warisan diberikan kepada ketiga suku itu. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa harus setia, ya, sangat setia melakukan perintah Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, setia melakukan perintah Tuhan akan berdampak di dalam kehidupan kita di dunia sampai kepada kehidupan kekal.
Ini luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Ya. Nah, yang pertama, mengapa kita harus setia, ya? Yang pertama, supaya baik keadaanmu. Dikatakan keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, yang Yosua tekankan kepada ketiga suku itu, ya, harus sangat setia. Dikatakan di situ untuk melakukan perintah Tuhan, itu berguna buat kita di dunia ini sampai kepada kehidupan kekal di surga. Mari kita lihat dulu. Kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Ulangan 5 ayat 28 dan 29. Ayat 28. Ketika Tuhan mendengarkan perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika Musa di Gunung Sinai, ya, dia turun, mereka takut mendekati Gunung Sinai, takut mati, ya. Kemudian Musa disuruh mendekat kepada umat. Umat Tuhan itu berkata mereka akan setia kepada Tuhan. Tuhan Allah yang di atas Gunung Sinai mendengar perkataan mereka. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, segala yang mereka katakan kepadamu sudah kudengar. Nah, setelah itu, ya, dia katakan semua perkataan mereka itu baik. Kiranya hati mereka, nah, takut akan aku. Nah, kiranya hati mereka takut akan aku, dan saudara-saudara dikatakan di situ berpegang pada segala perintahku, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita mempunyai hormat, segan akan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menghargai Dia Tuhan Allah kita yang hidup, dan kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman-Nya. Tuhan katakan itu baik adanya. Biarlah hati kita ini semua dikatakan Tuhan takut akan Dia. Ya, memiliki hormat, memiliki kekaguman akan Tuhan. Ya, seperti dinyanyikan nyanyian, ya, nyanyian berkata, ku kagum hormat akan Dia, gitu. Nah, kita memiliki kekaguman, kehormatan, dan kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan kita, dan kita takut kepadanya untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Dan dikatakan di situ berpegang kepada perintahnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudara, Tuhan menjamin baik keadaan kita. Ya, dikatakan supaya baik keadaan kita dan anak-anak kita untuk selama-lamanya. Nah, kalau selama-lamanya bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kehidupan kekal di surga.
Dahsyat Tuhan kita, hebat Tuhan kita. Oleh sebab itu saya minta ya, dengan kerendahan hati minta kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita sungguh-sungguh ya takut akan Tuhan. Ada hormat kita kepada Tuhan. Ada kekaguman kita kepada Tuhan. Ya, tunduknya kita kepada Tuhan. Dan kita lakukan semua perintahnya dalam hidup ini. Maka kita akan melihat keadaan baik akan menanti dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya katakan tadi, banyak orang hanya memperhatikan hal-hal jasmani. Ya, mereka berdagang, mereka bekerja keras, lupa akan ibadah. Mereka pikir itu yang akan menjadikan keadaan mereka menjadi baik. Tetapi saudara-saudara, itu adalah kekeliruan yang sangat mendalam. Saya minta kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak demikian, tetapi harus mengutamakan Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan kita sudah banyak belajar. Ya, sudah banyak kita mengerti. Umpamanya ya di dalam kitab 2 Tawarik 20. Yosua menghadapi musuh. Dikatakan seperti belalang banyaknya. Orang dari Meunim dan lain-lain menyerang tuanku. Saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh Yosafat? Ya, Yosafat mencari Tuhan. Dikatakan firman Tuhan. Ya, harusnya secara manusia Yosafat itu mempersiapkan pasukan. Ya, menyediakan sesuatu untuk berperang. Nah, tetapi Yosafat waktu itu mencari Tuhan. Akhirnya seorang nabi berkata, tidak perlu engkau berperang. Aku berperang ganti kamu. Tuhan Allah berperang ganti dia. Nah, kemudian semua musuh dikalahkan. Kita juga tahu bagaimana Hizkia, saudara-saudara. Ya, Hizkia satu hari jatuh sakit. Nabi Yesaya datang kepadanya dan berkata, sakitmu tidak akan sembuh lagi, tapi engkau akan mati. Ketika itu Nabi Yesaya keluar dari istana, ya. Nah, kemudian Raja Hizkia itu berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, ingatlah akan aku. Dan seterusnya. Karena Hizkia ini melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan ya tambahkan umurnya 15 tahun. Nah, coba kita bayangkan saudara-saudara, dengan apa orang bisa menambahkan umurnya? Ya, saat Covid yang demikian ini kita melihat ada yang punya jet pribadi 2. Ya, terbang dari satu kota menuju Jakarta karena dia kena Covid. Ya, tetapi ujung-ujungnya mati. Kita juga melihat atau mendengar, kita membaca yang punya pabrik oksigen. Ya, dia memerlukan oksigen tetapi kena Covid, dia juga mati. Nah, saudara-saudara, kita lihat betapa banyak orang ya yang takut akan hal-hal duniawi. Mereka menyiapkan sesuatu untuk harta duniawi, memberikan warisan kepada anak cucu mereka. Tetapi yang sebenarnya, harta yang sebenarnya yang memberikan kepada kita jaminan di dunia ini sampai selama-lamanya ya dalam hidup kekal, itu adalah takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Dikatakan oleh Yosua, sangat setia
melakukan semua perintah Tuhan. Nah, ini yang pertama ya, jaminan dalam hidup sekarang ini sampai kepada kehidupan kekal. Yang kedua, ya, mengapa kita harus dengan sungguh-sungguh ya untuk melakukan perintah Tuhan. Yang kedua ini, saudara-saudara, dikatakan oleh seorang yang akan meninggalkan tahtanya bagi anaknya. Ya, warisan orang tua kepada anaknya, yaitu Daud kepada Salomo, dan dia berpesan dengan baik. Ya, nah, saudara-saudara, yang kedua dikatakan mengenal Tuhan dan mencarinya dengan segenap hati. Ya, itu memberikan jaminan kedudukan akan selamanya ya di dalam garis keturunan Daud dan Salomo seterusnya. Nah, kita baca 2 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 8 dan 9. Daud berkata demikian ya. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan. Dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua ini, saudara-saudara, kalau kita mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anak kita, maka dia akan menjadi sesuatu kesayangan Tuhan. Ya, kalau Salomo yang dikatakan oleh Daud sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan rela hati, maka saudara-saudara, tahta kerajaan itu akan terus ya turun kepada keturunannya. Nah, itu jaminan Tuhan. Ya, ini disampaikan oleh Daud kepada Salomo ketika Daud sudah tua. Sebagai satu harta warisan yang tidak ternilai ya dengan uang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Daud berkata, kenallah Allahnya ayahmu. Ini pesannya Daud kepada Salomo, ya. Agar Salomo itu sungguh-sungguh mengenal Allahnya Daud. Bagaimana Daud dilepaskan dari tangan Saul. Bagaimana Daud dipakai oleh Tuhan untuk menggagalkan orang Filistin, ya, menaklukkan Israel. Si Goliat dimatikan oleh Tuhan lewat Daud. Hanya dengan sebuah batu, dengan ketapel, ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana Tuhan memimpin Daud. Ya, waktu dia bermacam-macam tantangan. Nah, oleh sebab itu kata Daud, kenallah Tuhan Allah ayahmu ini.
Nah, ini merupakan suatu warisan bagi Salomo. Kenallah Tuhan Allah ayahmu. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu ya kita juga saat ini penting bagi kita. Karena Daud ini adalah tokoh iman. Ya, tokoh iman daripada kita juga. Kenallah Allahnya Daud. Bagaimana Daud dipelihara, bagaimana Daud dipakai, bagaimana Daud ya melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun Daud pernah jatuh, tetapi sampai tua dia tetap ya hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita juga Daud berkata, kenallah Allahnya Daud. Ya, supaya kita tahu bagaimana Tuhan Allah mengangkat seorang tukang apa? Tukang ngangon kalau bahasa Jawa ya, tukang menggembalakan beberapa ekor kambing domba. Bagaimana Daud memilih dia dari padang belantara sana. Kalau Daudnya belum datang, kita tidak akan makan dan minum, kata Nabi Samuel kepada Isai ayahnya Daud. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengenal Allahnya Daud. Ya, supaya kita memiliki iman yang diteladani oleh Daud buat hidup kita. Nah, lalu dia katakan, ya penting kita garis bawahi di situ ya. Jika engkau mencari dia, mencari Tuhan Allah kita, maka ia berkenan ditemui olehmu. Wow. Ya, jadi dia bilang kepada Salomo, kalau kamu mencari Tuhan Allahmu, maka dia berkenan untuk engkau temui. Ya, jadi saudara-saudara dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Ya, seorang perempuan kedapatan bersinah pun datang dicobai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus ya dicobai. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi orang itu. Dia katakan, aku tidak menghukum engkau. Pulanglah, jangan pernah berbuat dosa lagi. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mengenal Tuhan Allah Daud, kita sungguh-sungguh mencari dia dan kita tidak akan pernah dia tolak. Nah ini saudara ya, ini bekal dari Daud untuk anaknya Salomo sebagai warisan ya, harta warisan yang tidak ternilai dengan uang itu diberikan kepada Salomo. Nah, selanjutnya dia katakan, tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Wow, inilah saya katakan saudara-saudara, kalau kita mengenal Tuhan Allah kita, itu berarti kita ini memiliki atau pemahaman praktis mengenai Tuhan Allah kita. Salah satu pemahaman praktis itu, kalau kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dia tidak pernah menolak kita. Tetapi kalau kita, saudara-saudara, dikatakan di situ meninggalkan dia, dia akan membuang kita sampai selama-lamanya. Nah, ya, pengenalan akan Tuhan di situ dikatakan memiliki pemahaman praktis tentang Tuhan Allah dan jalan-jalannya. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita
Sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Nah, mengenal daripada Allah kita, di situ dikatakan juga hidup dalam persekutuan yang erat. Datang kepadanya. Dikatakan oleh Daud itu, ya, kalau kamu mencari dia, nah, maka ia tidak akan membuang engkau, ya, tidak akan menolak engkau. Dia berkenan ditemui. Nah, pengenalan itu adalah hidup dalam persekutuan yang erat. Siapapun kita. Ya, Paulus seorang yang berdosa. Ya, dia setuju akan pembunuhan terhadap Stefanus. Nah, lalu dia mengejar jemaat Tuhan untuk membinasakan jemaat Tuhan. Satu saat Tuhan sendiri yang menangkap dia. Bukan dia datang kepada Tuhan, tapi ditangkap Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Orang kalau mau datang kepadanya tidak pernah dia ya meninggalkan orang itu. Tetapi dia berkenan untuk ditemui. Namun kalau kita menjauh meninggalkan dia, kita dibuang selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan judul firman Tuhan, ya, pada saat ini firman Tuhan Allah kita, ya, itu memberikan tantangan kepada kita. Ulangan pasal 11 kita baca, ya. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28, kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, ya, sama saudara-saudara akan firman Tuhan yang saya sampaikan seperti Yosua katakan, lakukanlah dengan sangat setia. Ya, kalau tidak melakukan seperti dikatakan Daud, kalau engkau meninggalkan dia, dia membuang kamu selama-lamanya. Nah, itu artinya Tuhan ya memperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Ya, kalau kita sungguh-sungguh setia kepadanya, melakukan firman-Nya dengan sangat-sangat setia dikatakan oleh Yosua, maka berkat akan mengalir dalam hidup kita di dunia ini. Ya, banyak ayat yang mengatakan demikian. Misalnya Ulangan pasal 28. Ayat yang pertama sampai ayat 14. Kita lihat di situ berkat. Ya, berkat kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, tadi dikatakan ya, sampai selama-lamanya ya Tuhan memberkati. Ya, jadi di dunia ini sampai kehidupan kekal kalau sampai selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu saya katakan saat ini berkat dan kutuk itu diperhadapkan kepada kita. Kalau kita mau setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, maka berkat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca ya. Di bawah ini ada contoh perbandingan yang cukup menyolok antara seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan seorang yang ateis. Ya. Nah, pada abad ke-19 ada dua orang Amerika
yang memiliki kisah dan nasib hidup yang berbanding terbalik. Nah, dikatakan cerita ini demikian ya. Jonathan Edward, seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, hidup pada tahun yang sama dengan Max Juk. Namun Jonathan Edward tekun belajar dan berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil dan dia seorang hamba Tuhan. Ya, Jonathan Edward menikah dengan wanita muda yang saleh. Nah ini perlu nih ya, menikah dengan wanita muda yang saleh. Jadi tidak sembarangan memilih pasangan. Ya, nah dari 1394 keturunannya ditelusuri demikian. 295 orang lulus kuliah. 13 orang diantaranya menjadi rektor. 3 orang dipilih menjadi senator Amerika. 3 orang sebagai gubernur negara bagian. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal. 80 orang bekerja di kantor pemerintahan. 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata. 65 orang menjadi profesor. 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar. 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah. Dan 1 orang menjadi wakil presiden. Tidak ada 1 keturunan daripada Jonathan Edward yang merugikan negara maupun pemerintah Amerika. Suatu kisah nyata yang menarik untuk dipelajari bukan? Betapa hebatnya peranan orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan atau ayah bagi anak-anaknya. Nah ini yang percaya kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ya, Jonathan Edward. Sekarang Max Juk. Hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. 560 keturunannya itu ditelusuri. Demikian ceritanya, ya. 300 orang mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat. 7 orang diantaranya adalah pembunuh. 100 orang terkenal sebagai pemabuk. Dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Nah ini saudara-saudara, yang di luar Tuhan dan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, perbedaannya sangat besar. Nah, terus dikatakan cerita ini bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Max Juk telah merugikan pemerintah Amerika Serikat pada masa itu. Ya, sebanyak 1 miliar 25.000 US dollar. Jadi puluhan triliun merugikan pemerintah. Nah jadi saudara-saudara ya, Yosua berpesan melakukan dengan sangat setia akan perintah Tuhan, itu berdampak dalam kehidupan kita di dunia ini
sampai ke kehidupan kekal di surga. Jadi tidak main-main. Apa yang kita lakukan di dunia ini kalau kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Beribadah dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh hati kita. Maka saudara-saudara kita akan menerima ya kebaikan Tuhan di dunia ini. Dan selanjutnya sampai kepada kehidupan kekal. Mengapa demikian? Nah, kita melihat ya yang terakhir. Tanda dan keuntungan orang yang mengasihi Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang berkata ya. Yohanes 14 ayat 21, 23 ya, 2 ayat. Ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, tanda mengasihi Tuhan Yesus, Allah dan Tuhan kita adalah dikatakan di situ memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ya, Yosua katakan tadi, lakukan dengan sangat setia akan perintah Tuhan. Nah, kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku mengasihi dia. Bapakku juga mengasihi dia. Nah, kemudian dikatakan bagian akhir ayat 21 itu, akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan diri di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan, ya, memegang dan melakukan firman. Dahsyat. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Ya, yang dia datang kepada kita menyatakan diri dalam hidup kita. Enggak ada Tuhan yang demikian. Hanya satu, Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, kalau kita ngomong di luar sana, orang yang tidak percaya atau agama lain, masa Tuhan kok tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan dapat melakukan segala perkara. Dia dapat tinggal bersama kita. Nah, tandanya kita harus mengasihi Tuhan. Tanda orang mengasihi Tuhan, dia memegang perintah Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Dan dikatakan Tuhan Allah kita yang maha kuasa itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, kesimpulannya ya, kita tahu bahwa banyak orang yang menurunkan dia punya warisan kepada anak cucunya, tapi hanya sebatas dengan harta dunia. Namun, saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan harus menurunkan, ya, kita punya warisan yang jauh lebih penting, yaitu iman dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini perlu sekali. Nah, kalau saudara-saudara kita melakukan sungguh-sungguh akan perintah Tuhan yang Yosua katakan dengan sangat setia, maka kita semua yang sangat setia melakukan akan firman Tuhan itu, ya, akan berdampak
di dunia ini sampai kepada kehidupan kekal di surga. Diberkati oleh Tuhan. Nah, selain itu dikatakan firman Tuhan, ya, Tuhan sendiri akan tinggal di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi, dimanapun kita berada, orang akan melihat Tuhan ada di dalam kita lewat perbuatan kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk kita sungguh-sungguh dengan sangat setia melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Diberkatilah orang yang menyimpan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada saat ini. Untuk kami sungguh-sungguh dengan sangat setia untuk melakukan perintah-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terbatas kekuatannya, kami terbatas dalam segala hal. Tapi kami juga yakin dan percaya Roh Kudus selalu menolong kami untuk kami melakukan firman ini. Untuk itu Tuhan kami mohon biarlah Engkau sendiri memberikan kami Tuhan kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini. Agar kami di dunia ini diberkati oleh Engkau sendiri. Engkau tinggal di dalam kami. Oh Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya kami juga bertemu dengan Engkau di surga nanti. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan kami masing-masing yang mengikuti acara online Tuhan. Engkau berkati Tuhan semua jemaat-Mu, semua yang mengikuti acara ini di online. Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan firman dengan sangat setia di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biar berkat-Mu turun atas semuanya. Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau sendiri menyertai setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang perlu pertolongan-Mu Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau jauhkan daripada kami segala sesuatu yang tidak baik. Baik di hadapan kami maupun di hadapan Engkau. Oh Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menolaknya. Dan saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati. Minggu depan kami mulai untuk beribadah on-site Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah Tuhan yang menggerakkan jemaat-Mu kembali beribadah dengan sehati dan sungguh-sungguh. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk kota kami dan semua negeri kami Indonesia. Engkaulah yang memberkatinya. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden dan semua stafnya sampai yang terendah. Tuhan yang menyertai dan memberkati sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Bapa di dalam surga dicurahkan atas kami semua. Dan kasih Yesus Kristus Tuhan kami dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai sepanjang umur hidup kami.
Kami diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam apapun yang kami kerjakan. Mulai saat ini sampai sepanjang umur hidup kami. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, berjumpa kembali dalam Warta Jemaat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja GBI Agape. Minggu depan, ibadah umum sudah dilakukan secara on-site. Selain ibadah raya, ibadah pujian dan penyembahan yang dilaksanakan di hari Jumat juga dilakukan secara on-site. Diharap kepada jemaat untuk wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk ibadah kategorial seperti ibadah wanita dan ibadah youth sementara masih diliburkan. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Dan untuk komsel juga diadakan secara online via Zoom. Untuk informasi kontak person komsel dapat disimak pada slide berikut ini. Jemaat harap tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tertular COVID-19 agar Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Sekian informasi Gereja GBI Agape Pekalongan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.